Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Halo semua anak-anak, kembali lagi bersama Ibu Stefani. Kita akan belajar materi tentang materi hukum internasional. Nah, kalau materi hukum internasional ini agak luas ya anak-anak semuanya. Tapi kali ini, di pembelajaran hari ini, kita akan belajar tentang definisi hukum internasional. Kemudian membandingkan definisi tersebut menurut ahli, dan terakhir kita akan sama-sama memahami sejarah dan perkembangan hukum internasional dari masa kuno sampai pembentukan PBB. Nah, langsung aja yuk kita ke bagian pertama, yaitu definisi hukum internasional. Jadi, hukum internasional secara independen yang berada di luar tatanan hukum pada sebuah negara. Hukum yang satu ini sendiri berbeda dengan sistem hukum domestik yang mengatur berbagai hal pada sebuah negara, di mana hukum yang satu ini tidak memiliki sistem pengadilan dengan yurisdiksi secara komprehensif. Nah, banyak ahli hukum internasional yang mencoba mengemukakan batasan tentang hukum internasional anak-anak. Nah, yang pertama ada dari ahli Emich, D. Vattel, dan Hackworth. Sebagaimana dikutip dalam Cyril Anwar mendefinisikan hukum internasional adalah ilmu pengetahuan tentang hak-hak yang terdapat di antara negara bangsa atau negara berkewajiban bertalian hak-hak tersebut. Sementara itu, menurut Hackworth mendefinisikan bahwa hukum internasional adalah sekumpulan aturan-aturan yang mengatur hubungan antar negara. Nah, anak-anak, sekarang kita akan lanjut lagi nih ke materi yang gak kalah seru, yaitu perkembangan hukum internasional dari masa kuno sampai PBB, pembentukan PBB. Hukum internasional modern dimulai sejak perjanjian perdamaian yang mengakhiri Perang Eropa 30 tahun. Wow, lama banget ya. Namun perlu diketahui bahwa embrio hukum internasional itu sudah ada jauh sebelum Masehi. Pada kurang lebih 3000 sebelum Masehi sudah terdapat suatu perjanjian antara dua bangsa, yaitu bangsa Lagas dan bangsa Umma. Selain itu juga ada perjanjian antara dua raja. Nah, kemudian perjanjian itu ditulis di bahasa Akadia atau Babilonia. Nah, ini terjadi pada tahun 1279 sebelum Masehi maksud saya. Nah, demikian pula pada masa India kuno. Pada masa itu telah terdapat kaidah-kaidah dan lembaga-lembaga hukum yang mengatur hubungan antara kasta, suku bangsa, dan raja-raja. Kerajaan di India telah mengadakan hubungan satu sama lain, adat kebiasaan yang dinamakan desa dharma. Hukum bangsa di zaman India kuno, ketentuan mengatur perjanjian. Kewajiban pada masa Yunani kuno juga dikenal dengan negara kota polis state. Juga sudah ada hukum internasional dalam taraf embrio. Nah, kemudian nih teman-teman semuanya, pada masa Romawi kuno juga mula-mula hukum internasional pada masa Romawi kuno ini dengan istilah jus civile, yaitu hukum yang berlaku untuk para warga negara Romawi sendiri. Dalam proses perkembangan mereka juga mengadakan hubungan dengan bangsa lain. Nah, kemudian teman-teman semuanya, di Eropa terdapat pusat-pusat kebudayaan Islam ternyata, antara lain Spanyol di kota Cordoba. Nah, kemudian dari itu ada abad pertengahan. Di abad pertengahan itu ada penghambat hukum internasional. Yang pertama, kesatuan duniawi dan rohani sebagian besar Eropa di bawah Imperium Romawi suci. Nah, saat itu tentang Kristen-Kristen gitu ya di abad pertengahan. Nah, kemudian ada struktur feodal Eropa Barat yang terserikat. Ya, kemudian ada perjanjian perdamaian yang mengakhiri Perang Eropa 30 tahun. Hal ini disebabkan karena perjanjian tersebut mengakhiri untuk selamanya Kaisar Romawi dengan perjanjian tersebut, teman-teman. Nah, menjelang akhir abad 19, pertumbuhan hukum internasional semakin pesat. Hal ini ditandai diselenggarakannya konferensi internasional. Yang pertama ada konferensi internasional pada di abad 19, yaitu konferensi perdamaian Peace atau Conference di Den Haag. Kemudian konferensi perdamaian kedua di Den Haag dihadiri oleh 44 negara. Kemudian setelah itu konvensi tersebut menghasilkan konvensi-konvensi, ada 3 konvensi di saat itu. Nah, selanjutnya ada juga pembentukan Liga Bangsa-Bangsa. Badan ini dibentuk bersamaan dengan konferensi perdamaian diselenggarakan di Versailles. Nah, kemudian setelah itu ada konferensi Paris, dan konferensi menghasilkan Pakta
cetak nama Brian Kaleng. Nah, tak lupa Konferensi Kodifikasi Hukum Internasional, konferensi ini diselenggarakan di LBB atau Liga Bangsa-Bangsa. Dan terakhir, pembentukan bangsa-bangsa. Organisasi ini dibentuk lewat proses yang cukup panjang, yaitu dimulai ditandatangannya Piagam Atlantik tahun 1941 sampai diselenggarakan konferensi Francisco April sampai Juni 1945. Dalam konferensi ini berhasil disepakati rancangan Piagam PBB menjadi Piagam PBB setelah mengalami beberapa amandemen. Piagam ini ditandatangani dalam tanggal 26 Juni 1945 dan secara efektif mulai berlaku sejak tanggal 28 Oktober 1945. Jadi tujuan PBB ini ada dua nih teman-teman, mempertahankan perdamaian dan keamanan internasional, kemudian yang terakhir mempererat hubungan antara bangsa-bangsa. Nah, segitu aja nih pembelajaran kita hari ini. Semoga anak-anak semuanya dapat mengerti penjelasan dari Ibu ya. Dadah, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.